bersamaan itu tidak mudah. Tapi prosentasenya kecil, reschedule itu kecil, gitu ya. Tetap ada, tapi lebih banyak sesuai dengan jadwal. Sehingga untuk mengantisipasi kita bisa memparalel di beberapa tempat, gitu ya. Taruhlah di ruang mikro teaching, ruang tutorial yang cukup banyak di ruang kita itu bisa kita optimalkan untuk proses ujian mikro teaching itu sendiri, gitu ya. Baik. Saudara sekalian, itu sekedar prolog untuk selanjutnya sesuai dengan request saudara, menghendaki adanya diskusi terkait dengan topik ya, terkait dengan topik pembelajaran topik di micro teaching seperti itu dan bagaimana gambaran dari eh, apa ini SAP, gambaran dari SAP. Ini kami sampaikan ya, kami tayangkan. Gambarannya seperti ini nanti setiap kelompok atau jadi komitmen bersama satu kelas itu nanti kita akan memfasilitasi satu G-Drive ya gitu ya. G-Drive itu semua terus kemudian setiap kelompok nanti akan membuat folder sendiri-sendiri seperti ini gitu ya, dan ini nanti akan kami share kepada para penguji para penguji. Oke, eh, ini contohnya yang di anak satu melihat dari pengalaman sebelumnya, karena kriterianya itu adalah antar mahasiswa, walaupun ada 3 sampai 4 kelompok, itu konten yang akan disampaikan dalam 10 menit itu tidak boleh sama. Walaupun sama-sama topiknya, sama-sama penyakitnya, sama-sama kasusnya yang entah itu di komunitas, entah itu di keluarga, entah itu yang di gerontik, tapi konten LO tujuannya dalam 10 menit itu harusnya berbeda. Sama-sama menyampaikan Alzheimer, itu kan ya, topiknya sama Alzheimer, tetapi mahasiswa satu dan mahasiswa kedua dalam 10 menit itu materinya harusnya berbeda. Dia mungkin mengungkapkan terkait dengan pencegahannya. Mungkin yang satunya adalah mengaitkan dengan bagaimana penanganan pasca hospitalisasi. Seperti itu. Jadi tidak, kalau toh hanya mengulang sifatnya reminder apa istilahnya review terkait dengan apa itu Alzheimer. Nah, hanya seperti itu. Tapi untuk bahasan berikutnya menjadi pembeda, gitu ya. Ini saya acak saja ya, acak saja, tidak ada tendensi apapun. Nanti seandainya kita belajar dari kasus ini, kasus SAP ataupun materinya yang kita tampilkan tersebut ya. Ini anak fokusnya terkait dengan pencegah kecelakaan pada usia toddler. Oke, ini adalah latar belakang. Kalau yang di awal, mata kuliah, mata ajarnya, pokok bahasanya, sasarannya, gitu ya. Ini lebih spesifik di situ, karena untuk pengguna dan settingnya di mana itu pun juga penting. Waktunya 10 menit, narasumber, nama saudara, mau dituliskan titelnya banyak, silahkan. Ya, tapi memiliki konsekuensi, pemahamannya pun juga mumpuni ya, gitu ya. Dimulai dengan latar belakang, dinarasikan di situ, sudah ada ketentuannya, mungkin 10 tahun terakhir, syukur-syukur 5 tahun terakhir, disampaikan dengan baik, kemudian tujuan edukasinya, tujuan instruksionalnya, secara umum, secara khusus, nah yang mulai ini, nah kita belajar dari sini. Secara kuantitas, apa benar ini sampai 4 hal ini bisa disampaikan secara gamblang? Itu kan ya, kita nanti akan komparasikan. Ya, kalau kita lihat, kita cek dulu satu persatu. Apa kalau hanya review-review mungkin muncul, tapi substansinya kalau sampai, nah ini kita harus hati-hati ya ini ya. Mampu mempraktekkan dalam waktu 10 menit dengan materi pengantar cukup banyak, saran kami adalah hindari. Kayak hindari ya, hindari. Kecuali kalau yang di awal ini hanya review gitu kan ya. Terus kemudian review kecelakaan dan kali ini fokus untuk langkah-langkah dan simulasi. Menurut saya langkah-langkah dan simulasi ini juga nanti harus sebelum membuat ini coba disimulasikan dulu sebelum disubmit ya SAP-nya. Kira-kira 10 menit itu cukup atau enggak? Atau hanya mengajarkan langkah satu, langkah dua, langkah tiga, oke? Atau cukup ya sekarang
3 menit ke depan itu cukup atau tidak? 3 menit itu sudah 30% waktu loh ya. Bahasanya seperti itu. Nah, kita tidak boleh memaksakan yang akhirnya nanti waktunya, karena kita tahu waktunya terbatas, akhirnya yang terjadi adalah buru-buru. Jadi nomor A dan B itu tujuannya banyak sekali yang di-keep. Gitu kan ya. Kalau toh hanya menggambarkan satu slide yang sifatnya itu sudah dipaparkan, itu boleh. Dalam arti materi kali ini lanjutan dari materi narasumber sebelumnya. Nah, A dan B itu kita sebut ada materi yang sebelumnya. Bentar. Sudah ada woro-woro ya ini ya. Oke, oke. Ya, kami lanjutkan. Nah, ternyata yang menarik D ini ternyata tidak tidak masuk dalam materi ya, tapi nanti memang itu disimulasikan. Jadi sekali lagi, seandainya apakah nggak boleh, Pak? Boleh. Tapi kita harus mampu memperkirakan 10 menit itu tidak boleh dinego. Intinya gitu. Yang boleh ya kitanya yang harusnya menyesuaikan. Seperti itu ya. Seandainya Pak kami sampai simulasi cuci tangan, boleh nggak? Boleh. Berapa menit sih? Berapa detik sih kalau itu simulasi? Oke ya. Kalau mampu dalam kurun waktu 10 menit lanjutkan. Gitu kan ya. Tapi kalau sudah direncana kemudian disimulasikan sendiri, sendiri itu kita kan dianggap sebagai profesional. Padahal nanti sasaran itu tidak profesional. Harusnya waktu yang kita simulasikan bisa dikatakan 2 kali lipat untuk alokasi mereka untuk mencoba. Kan seperti itu. Nggak boleh kita sudah dianggap profesional, waktu kita 1 menit, mereka harus 1 menit. Itu yang tidak boleh disamaratakan. Gitu ya. Jadi lesson learn dari pembelajaran di kedua dari tujuan ini adalah eh, cukup banyak dan ini sifatnya aplikatif. Gitu ya. Untuk menjembataninya, saudara harus percaya diri dan harus mencoba dulu sebelum mentautkan yang nomor D ini, mempraktekkan ini. Oke ya, clear. Sehingga materi adalah mendukung apa yang dijadikan tujuan khusus itu sendiri. Pendekatannya ini deduktif seperti kuliah biasa, kemudian dikombinasikan dengan aplikatif seperti itu. Berikutnya pendekatan kemudian metodenya interaktif, ada tanya jawab jelas. Nah, hati-hati kalau kita menanyakan tanya jawab secara langsung, harusnya nanti ada waktu yang memang saudara fasilitasikan. Gitu ya. Apakah dalam PPT memang dituliskan ya waktunya diskusi ataupun tanya jawab, kita jeda saja gitu. Itu jadi pengingat buat kita, walaupun kita sudah mengantisipasi bahwa pertanyaan tanya jawab itu ada di dalam proses di kegiatan yang ini nih, kegiatan edukasinya, gitu ya. Kita lihat nanti satu persatu. Oke ya, yang pertama kaitannya dengan membuka. Ini bagus ya ini ya, membuka itu tidak hanya menyampaikan salam gitu kan ya. Dan yang menarik di sini adalah saat menyampaikan apersepsi, ini tuliskan apa yang akan saudara sampaikan di dalam apersepsi itu. Gitu. Apersepsi, pertanyaan pengantar, pertanyaan pembuka untuk membuat engagement antara audiens dengan kita. Gitu kan ya. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan apersepsi itu banyak hal. Dengan pertanyaan ini atau pertanyaan ini muncul di PPT kita, ya nggak apa-apa. Gitu kan ya. Terus kemudian ini katakan, ceritakan pengalaman pribadi dalam pengasuhan. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau di dalam template yang ada, ini kan ya, membuka kemudian melakukan apersepsi dalam kurung menanyakan sesuatu. Nah, kata sesuatu itu sudah diaplikasikan dengan tema masing-masing atau topik masing-masing. Ini contoh yang benar.
Ya, nanti kita akan menemukan contoh yang perlu kita tidak ikutin, tapi kita sangat belajar dari momen itu. Masih masih dalam bentuk template, melakukan apersepsi dalam kurung menceritakan sesuatu, clear di situ. Padahal nggak bisa. Kita harus menyampaikan di sini. Seandainya pertanyaan itu muncul di PPT, kita nggak apa-apa kok tuliskan di sini kok. Gitu kan ya? Oke, ini bagus nih. Kemudian menyampaikan isi, ini disesuaikan dengan materi yang kita buat tadi ya. Materi yang kita buat tadi ini. Materi yang kita buat ini. Minimal ada 3 hal ini. Gitu ya. Dan di situ yang menarik di sini pengertian jenis langkah. Nah, hati-hati di saat kita tadi menyampaikan rencananya ada interaktif dan tanya jawab langsung, harusnya sudah by design. Harusnya sudah ada dan terfasilitasi. Ya, di sini. Oke, memberi kesempatan audien bertanya. Ya, melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi itu dalam arti kita meminta kemarin yang segitiga ya, setelah ada pertanyaan dari audien, kita tidak disarankan langsung menjawab. Ingat ya, langsung menjawab tidak disarankan. Yang disarankan adalah melempar pertanyaan atau trigger diskusi tersebut kepada audien. Diberikan kesempatan kepada audien untuk menjawab pertanyaan tersebut. Gitu kan? Menjawab pertanyaan tersebut, entah merangkum, memvalidasi jawaban dari audien yang lain, atau memang audiennya tidak ada yang menjawab, ya kita akan jawab, gitu ya, dengan tetap mengapresiasi. Oke, nah memberikan pertanyaan ini tidak harus di akhir loh ya, hati-hati, tidak selalu di akhir. Kita boleh kok di antara setelah dua materi ini, pengertian dan jenis itu, habis itu kita beri jeda saja. Silahkan apakah ada yang mau disampaikan, didiskusikan, komentar, itu kan ya, tidak selalu dalam bentuk pertanyaan. Ya, untuk menjaga interaksi dengan pasien tidak selalu dalam bentuk pertanyaan. Apakah ada komentar? Apakah ada yang mau sharing pengalaman? Apakah ada pertanyaan? Boleh, gitu ya. Kadang-kala kalau ada pertanyaan itu buat audien tidak begitu menyenangkan karena seakan-akan materi yang biasa dia konsumsi, materi ini sudah familiar dengan penyakitnya. Kenapa saya harus bertanya? Gitu kan ya, udah DM 20 tahun, lah ngapain saya harus tanya? Saya mending sharing pengalaman, dan itu kondisi statement terkait dengan pernyataan itu tidak mudah dalam pelaksanaannya. Nah, itu cara beberapa menjaga interaksi dengan audien itu tidak selalu memberikan kesempatan untuk bertanya. Untuk memberikan komentar saja pun boleh, sharing pengalaman juga boleh. Gitu ya, jadi ada interaksi balik di sana. Posisinya tidak selalu di bawah sini, saya sampaikan ulang. Posisinya boleh di dua sebelum langkah-langkah kita jeda dulu, itu namanya jeda. Mengelola, biar ritmenya menarik. Jangan sampai tantangan kita untuk mengevaluasi saat memberikan pertanyaan ini, ternyata audien menanyakan pada hal yang pertama. Kasihan toh, kita wis menyampaikan dan tertumpuk oleh informasi penting lainnya, ternyata materi yang paling awal dia saja sudah agak ragu untuk menganggap sebagai simpulan yang benar. Jadi jeda memberikan pertanyaan paling aman tidak di akhir. Minimal di tengah diberikan kesempatan sebelum topik yang berikutnya. Oke ya. Berikutnya adalah yang di sesi penutup. Oke ya, merangkum dan sebagainya. Ini, mengajukan pertanyaan untuk sebagai trigger rangkuman. Boleh. Gitu kan ya. Nah, di template-nya merangkum dengan melibatkan audien atau mempertanyakan sesuatu. Nah, banyak mahasiswa yang masih mengcopy paste di situ. Sesuatunya harusnya diaplikasikan dengan judul yang sedang dibuat. Gitu ya. Nah, ini bagus sekali nih mahasiswa ini sudah mengejawantahkan dari hal tersebut. Kemudian evaluasi boleh terkait dengan pertanyaan, konten gitu kan ya. Seandainya mau dalam bentuk apa itu? Kuis juga boleh, yang penting teralokasikan dengan benar. Ada fasilitasnya. Gitu kan ya, seandainya mau dalam bentuk apa itu? Secara online interaktif di situ boleh. Yang penting sasarannya juga sinkron ya.
Nah, toddler kok menggunakan fasilitas digital cukup tinggi ya, berarti tidak sesuai. Mungkin hanya pilihan-pilihan saja. Siapa yang statement ini benar silahkan angkat yang warna apa. Yang salah warna apa. Nah, itu sesuai dengan sasaran kalau memang itu kaitannya dengan si toddlernya itu kita hadirkan. Tapi memang toddlernya juga nggak bisa ya interaksi langsung ya, mungkin praskul, school itu paling enak. Toddler ya berarti penanggung jawab toddler itu sendiri, orang tuanya atau pengasuhnya. Dan ini sudah diceritakan di awal tadi ya. Betul. Kalau yang preschool, nah tentunya pertanyaannya tidak boleh yang terlalu mendetail. Praskul atau school yang usia kelas 1 sampai kelas 2 itu tidak disarankan pertanyaannya yang terbuka seperti ini. Pertanyaannya adalah benar salah, kalau tahu A, B, C itu ya hanya sampai 3 pilihan. Jangan disamaratakan seperti mahasiswa A sampai E, gitu kan ya, apalagi menghubungkan, itu tidak diizinkan. Kenapa? Ya karena mereka sangat awam, apalagi informasi-informasi ini cukup saintifik. Contoh, saudara yang tentang Gadar umpamanya terkait dengan kewaspadaan BMKG saat ini untuk mengantisipasi adanya emergensi apa gitu kan ya. Nah, sasarannya adalah masyarakat. Ya kita nggak boleh membuat pertanyaan MCQ jawabannya A sampai E, nggak diizinkan. Kalau memang itu benar-benar awam, yang paling ideal adalah benar atau salah, yang paling lebih mendekati lagi adalah ABC gitu ya. Itu beberapa hal yang memang kita harus menyesuaikan dengan sasaran kita. Kemudian evaluasi program disampaikan di sini ya. Apakah itu antusiasmenya? Kalau bisa itu dikonkretkan. Ada yang bertanya saat jedanya 2 kali, ya kan? Kalau bisa menjawab, gitu juga bisa. Atau seandainya ada post test, itu ya, soal taruhlah hanya 5, berapa minimal program itu tercapai? Oh, nilainya 75%. Itu boleh, tidak harus 100%. Kenapa? Karena waktunya hanya 10 menit kok. Masuk mentransfer, nih tak kasih menu ini, materi ini langsung 100%. Ya, harusnya tidak eh, tidak mampu laksana ya. Wong yang 100% aja kadangkala post testnya tidak sampai 100%. Itu contoh-contohnya. Oke, yang berikutnya referensi ini bagus ya ini. Pas ya, random tapi ketemu yang api-api ini enak banget. Oke ya, yuk kita putar dari depan. Ini contohnya, struktur, monggo saudara kalau mau meresum, kemudian mengkomparasikan dengan milik sendiri, itu kan ya, judul, logo, personal, ini dosen pengampu ini mungkin langsung saja dosen penguji saja ya nanti ya saudara ya, ganti saja dosen penguji. Kemudian PSIK strukturnya sama, tahunnya 2025, kemudian SAP-nya seperti ini, ya. Tanggalnya kapan? Tanggalnya sesuai dengan jadwal ujian saudara, gitu ya. Sesuai dengan jadwal ujian kelompok saudara. Nanti kelompok yang KMB 4 mohon speak up ya. Belum dapat atau sudah dapat jadwal, nanti kalau belum kita akhirkan, nanti kita lihat dari struktur eh, jadwal tersebut, gitu ya. Oke, nama sudah, latar belakang kami ingatkan ulang, fokusnya memang adanya masalah tersebut, prioritas masalah tersebut, kondisi masalah tersebut, dan disesuaikan dengan tujuan. Oke ya, ini dinarasikan seperti itu, kemudian ada tujuan umum, tujuan khusus, kemudian tujuan khususnya pun tadi sudah kita bahas satu persatu. Kalau saya cukup khawatir dengan jumlah yang cukup banyak dan sampai praktek ya, saran saya tidak sampai seperti itu. Saran saya A dan B ini sifatnya review saja, bisa disampaikan bahwa materi A dan B sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi kita hanya menayangkan satu slide saja, kemudian saat ini berfokus pada langkah-langkah. Langkah-langkahnya perlu kita jelaskan satu persatu, kemudian harus ingat aplikatif tersebut sebenarnya membutuhkan berapa menit yang ideal buat kita profesional. Sehingga kita bisa tambahkan alokasi waktu tersebut untuk masyarakat awam. Jadi itu menjadi pertimbangan. Berikutnya materi mendukung dari tujuan khusus, pendekatannya deduktif dari umum ke khusus, jadi narasi dulu, penjelasan-penjelasan dulu, sampai ke substansi yang langkah-langkahnya tadi. Metodenya ada ceramah tapi dikombinasikan dengan tanya jawab sehingga
kita perlu mengantisipasi dan merencanakan adanya alokasi kesempatan bertanya ataupun memberikan pertanyaan, gitu ya. Hati-hati bagi yang boleh nggak memberikan pertanyaan, Pak? Boleh di sini. Ya, contohnya adalah setelah A dan B, habis itu memberikan kesempatan bertanya atau memberikan pertanyaan. Dalam kurung apabila tidak ada yang bertanya, pemateri memberikan pertanyaan. Pertanyaan tentang apa ya? Yang sebelumnya ini disampaikan. Dan jawabannya yang cukup singkat-singkat saja. Gitu kan ya, jelaskan jenis kecelakaan yang paling banyak oleh toddler. Itu kan ya, yang dialami oleh toddler umpamanya. Dan tadi ada PPT atau materi yang menyampaikan hal tersebut. Hanya untuk menjaga engagement gitu. Jadi tidak terus ngalir tapi tidak ada yang nyantol gitu ya. Terus kemudian melanjutkan materi berikutnya, memberikan kesempatan ini dan seterusnya. Jadi lesson learn dari sini adalah yang nomor dua. Yang nomor satu kan sudah kita apresiasi ya, bagus ya ini ya. Monggo bisa diperhatikan, bagus ini. Yang nomor dua, masukan saya adalah setelah dua topik ini, kita tambahkan memberi kesempatan audien untuk bertanya. Atau apabila tidak ada yang bertanya, pemateri membuat pertanyaan tentang apa. Saudara boleh milih di situ. Paling aman sih jenis ya. Kalau pengertian kan soalnya narasinya cukup banyak. Habis itu melanjutkan yang langkah-langkah dan berikutnya tetap ini. Tetap nih, tiga hal ini tetap menjadi poin ya, tetap dilanjutkan. Cuman masukan saya adalah yang sebelum langkah-langkah ini kita lakukan jeda dengan memberikan pertanyaan. Oke, berikutnya untuk yang tahapan penutup ini sudah 2 menit ya ini ya, 2 menit ya, sehingga ini sudah bagus, sesuatunya sudah ditanyakan dengan baik. Seandainya nanti mau diadaptasikan, silahkan buka link di atas ini, link di itu silahkan mengerjakan soal 5 MCQ atau 3 MCQ. Boleh saja, boleh-boleh saja. Oke ya, kemudian evaluasi, ini evaluasi konten, dan evaluasi program. Evaluasi program bisa saja kaitannya dengan kehadiran, semuanya hadir. Terus berapa persen ada interaksi, terus berapa kalau ini ya bertanya itu berapa orang, antusiasmenya berapa dan seterusnya. Oke ya. Referensi sudah disesuaikan dengan panduan yang ada. Ye. Mungkin itu awalan untuk kita diskusi dulu ya. Monggo kalau ada pertanyaan atau sharing pengalaman atau kegalauan terkait dengan kualitas SAP-nya atau kesiapan micro teaching-nya bisa disampaikan. Monggo. Izin bertanya Bapak, ini ada titipan dari pertanyaan dari teman-teman juga. Saya ingin menanyakan 3 hal, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, jelas, Mbak. Oke, jadi untuk yang pertama sendiri itu terkait latar belakang. Untuk di format yang kita dapat, halaman 77, lampiran 5 itu setelah tujuan instruksional yang A, itu langsung yang B, materi. Tidak dijelaskan latar belakang. Apakah kita harus menggunakan latar belakang atau sesuai dengan format ini saja, Pak? Oke, saran saya langsung, Mbak, sampaikan latar belakang. Karena Oh, latar belakang itu menjadi dasar untuk memberikan prolog oleh pemateri. Gitu ya, hmm. sampaikan. Jadi tambahkan ya, tambahkan latar belakang karena lazimnya semuanya ada latar belakang. Oke, berarti Gitu, Mbak. oke, Pak. Berarti nanti yang pertama, yang A itu tujuan instruksional, kemudian yang B latar belakang, baru yang C itu materi. Seperti itu ya, Bapak? Tadi latar belakang dulu, kemudian tujuan. Benar nggak tadi? Oh, oke, oke. Baik, Pak. Soalnya ini Ya di kan? buku panduannya tidak Oh, seperti oke, itu. oke. Iya, Ya, ya. oke, oke. Kemudian sebentar, Pak. Pertanyaan kedua itu terkait materi. Nah, untuk materinya itu berarti hanya di poin-poin ya, Pak. Berdasarkan tujuan di atas, materi ini adalah satu, pengertian gitu, dua, nah, tiga gitu. Ya, itu yang ada di template-nya ya, Mbak ya. Nanti kan Hmm, materi itu dilampirkan. Ada lampiran materi. berarti, oh yang materi di atas tuh cuman kayak gitu, terus di bawah referensi itu ada Yes. lampiran, seperti itu Oke, ya, Bapak? Oke, betul, 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 Oke. betul. Beda dengan PPT loh ya. PPT kan Iya, resume dari materi. Tapi kalau betul. lampiran materi ada. Ah, Ka- paham. Ya, oke. Oke, Betul, yang betul. terakhir. Pertanyaannya betul. Oke, yang terakhir Bapak. Berarti itu
itu nanti di lampiran, apakah media edukasinya kita dilampirkan di situ? Misalkan screenshot PPT dan leaflet gitu, ditampilin di situ nggak, Pak? Di lampiran? Nggih, Nggak. nggih, Oh iya. nggih. Mau dilampirkan, mau dibuatkan file terpisah, boleh, Mbak. Oh, berarti Ya, lampiran itu oke. isinya materi banyak itu sama PPT dan leaflet seperti itu ya, Bapak. Kemudian diakhiri Ya, referensi lagi. Eh, nggih, referensinya 2 kali berarti, Pak. nggih. Yang referensi itu kan kalau di yang mana? eh Ya, kalau yang di SAP kan hanya judul-judulnya saja. iya, Saya bukakan aja ya ini ya, saya bukakan aja ya. Saya iya. bukakan aja yang tadi sebentar, Chrome-nya yang Chrome. Oke, semoga sudah tertampil ya. Sudah, Pak. Oke, jadi betul tadi yang pertama adalah latar belakang dulu. Biasanya Iya. materi latar belakang ini digunakan untuk prolog. Kenapa toh kita harus pelajari ini? Setelah ditanyakan adalah persepsi. Apa yang dimaksud dengan A gitu kan ya. Terus habis itu narasumber mengatakan bahwa apa sih makna materi kali ini? Kenapa begitu penting untuk kita bahas? Nah, ini materi buat pemateri, narasumber, ini sangat membantu di latar belakang ini. Oke, kemudian kita sampaikan tujuannya. Tujuan umum, tujuan khusus untuk materi hanya judulnya saja, topik-topik yang akan disampaikan. Konsekuensi dari ini adalah nanti di akhir itu dilampirkan daftar lampiran materi. Hmm. Lampiran materi yang pertama. Karena tadi menyebutkan ada 4 ya, ada ada tiga maaf, ada 3 materi. Berarti materi ini kan di awal hanya rangkuman ya. Di SAP kan hanya rangkuman. Materi yang akan diberikan tentang A, B, C, gitu ya. Ya layaknya kita diminta untuk menjadi narasumber apa ya, himika gitu kan ya. Tujuannya apa dan sebagainya itu ada. Tapi untuk materi itu nanti akan disertakan juga. Nah, 3 hal tadi itu akan jadi lampiran. Oke ya, Hmm. lampiran. Nah, nanti di sini para penguji akan concern di sini. Mungkin referensinya, gitu-gitu kan ya. Penguji nanti akan, apa istilahnya, apalagi memang penguji kan sesuai dengan bidang keilmuan ya. Jangan-jangan ada yang lebih baru terkait dengan guidance tersebut. Kok ini baru tahun yang masih lama. Bisa jadi. Tapi mahasiswa sudah berupaya, ada referensinya, ya nggak apa-apa. Nanti akan ada feedback di situ. Makanya untuk lampiran ini bermaksud tujuannya adalah untuk mendukung dari judul-judul topik yang akan disampaikan dalam materi. Tapi isinya apa di sini? Disertakan di situ. Oke ya. Hmm. Ini lampiran materi ada. Terus kemudian ini PPT-nya. Lampiran PPT-nya. Kemarin ada yang tanya, Pak, boleh nggak tidak PPT tapi poster? Ya, boleh. Tapi ingat, kalau poster ditayangkan di slide ya jadi mengecil. Padahal poster yang realita kan di printing kan cukup besar ya. Karena saya selama ini Penkes ke siswa SD itu saya bawa poster ya, setiap kelas kita print out kan, kita printing kan. Ini PPT-nya dilampirkan. Oke, ya. Oh, berarti yang akhir Oke, sendiri itu nggak ada referensi ya, Pak? Yang di bawah sendiri, nah yang itu nggak ada ya? PPT-nya mau ditambahkan, ya boleh saja. Enggak. Maksudnya referensi. Jadi referensinya tuh Referensi di maksudnya, atas loh, Mbak. oh oh paham paham, Niki iya deh, Pak. Mbak. Baik, terima kasih. Niki, Oh iya niki ya, di oke, oke, resumenya menikah. Nah, iya, di sini. oke, siap. Ah, Terima ah. kasih Bapak. Wonten Oke, nggih, ada tetap ada. iya, Tetap ada nggih. oke, ya. Sehingga seandainya nanti saudara, Pak, saya tidak perlu menggabungkan, tapi isinya ada semua. Oke, nggak apa-apa. SAP cukup sampai di Hmm. referensi. Terus kemudian Hmm. file berikutnya adalah lampiran. File tersendiri. Materi, lampiran materi. Mau digabungkan jadi lampiran boleh, mau dijadikan satu file sendiri boleh. Terus kemudian PPT-nya tidak saya sertakan dalam file ini, Pak.
Saya cukup saya cuma mem-PDF-kan PPT saja. Ya boleh saja. Tapi nanti saat memasukkan ke dalam G Drive itu ada 3 file. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nggih. Kalau seperti ini, kalau ditayangkan seperti ini, kelebihannya penguji lebih simpel, orang buka-buka materi. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, dipisah-pisah boleh. Tapi mau digabung itu memudahkan penguji itu langsung memberikan fokus penilaian maupun feedbacknya. Gitu Mbak Mega. Makasih pertanyaannya bagus. Oke, terima kasih Ada Bapak. lagi monggo? Ah, ada lagi Pak, saya lagi. Terakhir. Beneran terakhir. Boleh, boleh. Masih Berarti 20 menit, boleh. untuk make sure aja sih Pak, berarti untuk besok itu semuanya micro teaching dilakukan secara offline kan Pak? Yes. Betul, Oke. secara luring offline. Oke, Oke, terima kasih Bapak. Iya. Soalnya di buku panduan online daring. Ya, sudah saya klarifikasi saat overview. Baik. Terima kasih Dan Bapak. kemarin yang terakhir Pak, benar nggak Pak? Maaf itu masih lama itu. Yang betul adalah luring dan nanti paralel, nanti yang heroik adalah Pak Teguh mencarikan ruangan-ruangan dalam paralel yang biasanya satu sesi 3 mungkin nanti akan jadi 4 dan seterusnya. Gitu ya. Seperti itu Mbak. Makasih sudah dinotis lagi. Terima kasih Pak. Ye, sama-sama. Atau kalau mau yang miliknya Mbak Siti ini saya share saja gimana ini, contoh yang bagus. Mau nggak? Tapi ya jangan judulnya sama seperti Mbak Siti ya, nanti Bu siapa kemarin pengujinya? Bu Ami sama Bu Leli tahu persis itu kan. Atau tim anak tahu persis nanti. Harusnya apa yang bisa dikaitkan dengan pencegahan kecelakaan gitu kan ya. Ini yang menarik. Seandainya Pak, kami tertarik pada judul tersebut dan yang suka ada 2. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus mencari isi di dalam pencegahan kecelakaan di usia toddler. Semakin banyak referensi di dalamnya, apalagi kita mendapatkan buku guidance dari textbook gitu kan ya. Ternyata satu chapter ini isinya banyak sekali subbabnya. Nah, itu yang kita bagi gitu ya. Oh, ternyata di dalam panduan Depkes terkait dengan kecelakaan pada usia toddler itu ada yang sifatnya A, ada yang sifatnya B, ada yang pencegahan, ada yang penanganan. Oh, teman saya pencegahan, nanti saya bagian penanganan. Atau teman saya juga suka Pak, sama-sama suka senang lagi toddler adalah bagaimana rehabilitasinya. Karena ada yang berhasil, ada yang masih gejala memanjang terkait dengan efek sampingnya, terkait dengan jenis kecelakaan tertentu. Nah, itu nggih ngapunten terlempar. Sampai mana ya tadi ya? Pembagian ya. Nggih, pembagian eh, topik mahasiswa di saat ternyata ada kesamaan apa konten yang sama. Tapi dengan waktu 10 menit saya rasa nanti kita bisa memaknai bersama. Mampu laksananya seperti apa dan kita berbagi. Untuk bisa mendukung berbagi adalah kita sama-sama mencari isi di dalam konten tersebut, terus kemudian yuk kita bagi menjadi 2, dibagi menjadi 3. Sehingga walaupun konteksnya di toddler, tetapi kontennya beda. Terkait dengan kecelakaan di toddler, ternyata substansi sub kecelakaannya berbeda. Nah, itu yang menjadi pembeda, sehingga diizinkan. Gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi, dipersilahkan. Ini nanti tak share aja ya ini ya, miliknya Mbak
Mbak ini nih, Siti ini. Nanti saya upload di Elok aja ya, biar semuanya mahasiswa memahami dan memang sumbernya di Elok. Itu ada lagi diskusi, monggo langsung Mbak Safini. Ji, makasih betul Mbak. Jadi Hamin 2 adalah Hamin 2-nya kelompok satu untuk serentak. Berarti hari Rabu tanggal 8, jadi tidak ada keluhan. Enak ya teman saya Pak, di minggu berikutnya dia masih bisa menyusulkan SAP-nya, masih bisa merevisi sesuai dengan pengalaman dan sharing kami yang di minggu pertama atau khususnya hari Jumat ini. Jumat di sini. Oke ya. Tidak. Jadi nanti kami di Rabu ini siangnya akan kita broadcast ke semua penguji. Kita broadcast ke semua penguji. Gitu ya. Semoga bisa di dipahami. Jadi jadi ke apa tadi itu? Eh, Overview-nya sama, materi diberikannya sama, dan tugas mahasiswa sama, pengumpulannya pun juga sama. Pengumpulannya pun juga sama. Ini contohnya, contoh contoh broadcast kami ya kaitannya dengan nanti intinya setiap penguji akan diberikan materi ujian berupa SAP dan media edukasi dalam Google Drive tersebut. Kemudian kami sertakan link penilaiannya juga. Jadi sesuai dengan yang kami sampaikan, Hamin 2 itu untuk serentak seluruh mahasiswa, seluruh mahasiswa. Sehingga yang jiwa satu, komunitas satu itu tidak ada emosi, mungkin seperti awal-awal dulu ya, tapi udah lama sekali ya. Tapi kalau yang sekarang, tapi juga sudah lama, jadi semuanya sudah kita bersepakat di hari Rabu itu nanti akan kami broadcast ke semua tim penguji, gitu ya. Entah nanti penguji pelaksanaannya minggu depan, ya nggak apa-apa, tapi sudah mendapatkan hal tersebut, gitu ya. Sudah Mbak, statementnya clear ya. Nanti kami ingatkan di Elok hari Rabu, kok Rabu, apa tadi itu? Hamin ya Rabu ya, Rabu. Rabu jam 12 itu ya. Nanti jam 13-nya kami akan share ke semua penguji sekaligus sebagai reminder. Makaten, boleh, boleh. Ye, pembagian kelompok mikro teaching. Itu contohnya. Jadi nanti kami melakukan updating ya. Updating itu di saat kita bagi sesuai dengan ritme mapping jadwal, terus kemudian ada informasi update dari tim penguji tidak bisa, kemudian dialihkan di jam tersebut, kami segera membuat simulasi yang baru. Apakah visible dengan jadwal yang lama, seperti itu, ataukah perlu ada audien dari yang lain? Contohnya, maka saya tampilkan. Update ujian kelompok kelompok mana ya? Pembagian apa namanya? Bang mau cek jam 4 menit mau main game.
Hmm. Ya, ini contohnya, tapi belum saya update yang sekarang ya, tapi nggak jauh beda. Ini tadi sudah kita prologkan di awal, ini akan kita lakukan. Ini contoh ya, seandainya ini masih 2025 yang kemarin, tapi prinsipnya di sini. Nanti audien penilaian, nah menikah. Menikah ya. Contohnya seperti ini. Seandainya ini sesuai dengan pembagian antara kelompok ujian dan kelompok audiensi. Kelompok jiwa satu nanti audiennya kelompok jiwa dua. Seperti itu. Nanti kami cross check ulang. Jiwa ini sebenarnya ada jiwa berapa? Atau sampai jiwa tiga atau sampai jiwa empat. Nanti kami akan update. Tapi seandainya formulasinya seperti ini, jiwa satu, jiwa dua. Jiwa dua, nanti jiwa tiga. Jiwa tiga adalah audiennya jiwa satu. Jadi kita puter di situ, gitu ya. Oke, ini secara timeline jadwal. Intinya yang ujian fokus untuk ujian. Ya, kenapa? Karena nanti sudah disediakan audiens yang berakting untuk sesuai dengan topik saudara. Jadi nanti sebelum mulai yang ujian tim jiwa satu sampaikan topik-topik yang akan saudara sampaikan dalam materi tersebut sasarannya siapa. Ada yang keluarga pasien ya sampaikan di prolognya. Nanti saya tentang keluarga pasien ya. Sampai di situ saja. Yang yang akan ketahuan itu adalah narasumber membagi pertanyaan kepada audiens. Itu kalau tidak natural itu kelihatan sekali kalau by design. Jadi micro teaching itu simpel, tapi dosen mampu mengidentifikasi bahwa apakah benar respon dari audien itu respon yang sebenarnya atau respon yang memang didesain. Nanti kelihatan banget, gitu ya. Ya, nanti jangan coba-coba mendesain. Tentang ini kamu tanya ini. Mohon maaf kita sudah sekian lama jadi dosen jadi tahu betul. Tapi bukan berarti semua yang respon dari audien terus kita curigai. Tidak, ya. Selama itu natural aman. Selama natural kita paham betul mana itu natural, mana itu yang tidak natural. Oke ya. Ya, yang berikutnya sama juga hanya dengan komunitas. Komunitas kita intinya adalah kelompok ujian, fokus ujian, kelompok audien nanti silahkan berimprovisasi, acting sesuai dengan sasaran yang disampaikan oleh materi temannya tersebut. Contohnya adalah maternitas yang dihadirkan ibu pregnant kehamilan di trimester satu sama suami. Nanti ada pura-puranya jadi suami kah atau memang itu fokusnya ke ibu-ibu yang trimester satu. Ingat trimester satu nanti segera googling emosionalnya trimester satu seperti apa sih? Khawatir, banyak keluhan, dan seterusnya. Tidak masalah gitu ya. Jadi kita akan menyampaikan tersebut. Untuk yang jadi lansia, ya kita berakting selayaknya lansia. Gitu ya, mungkin bertanya sesuatu yang mudah bukan berarti lansia itu tidak paham. Ya, karena memang ada mungkin gangguan persepsi sensori dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan tujuan tersebut. Sehingga narasumber cukup menyampaikan bahwa sasaran saya apa dan nanti silahkan yang audien bebas improvisasi. Yang kami nilai bukan audiennya, tetapi narasumbernya. Audiennya kok benar-benar ngantuk, kalau tidak disapa sama sekali oleh narasumber, ya nanti akan ada penilaian terkait dengan apa istilahnya, menjaga engagement atau merespon dari perilaku audiens. Gitu ya. HP-an, tanya jawab, terus. Itu contohnya Mbak, seperti ini ya. Nanti kami share juga. Ada lagi? Monggo, silahkan. Boleh. Yes. Semua, nggih. Saya respon dulu Mbak video. Saya respon dulu ya video ya.
Video materi media murni dari mahasiswa. Tidak diizinkan mengambil dari video yang sudah beredar. Ya, nanti akhirnya ada perbedaan effort ya. Seperti itu. Kalau toh ada PPT yang dari Kemkes, ya saudara buatlah parafrase kah, gambarnya mungkin diedit kah, dan seterusnya. Tapi itu bersumber dari situ. Gitu kan ya, mungkin ditambahkan slide-nya boleh. Tapi kalau 100% ngambil PPT-nya, terus ngambil videonya, mohon maaf tidak diizinkan. Gitu ya. Gitu Mbak. Boleh, boleh karena sumber belajar, sumber materi bebas. Apalagi dari instansi yang berkualitas. Depkes, WHO boleh, tetapi sebagai sumber, betul. Tapi kalau dijadikan sebagai materi yang akan dipresentasikan, mohon seperti tadi komentar kami tidak diizinkan. Harus ada parafrase atau dibuat sendiri yang bersumber dari situ. Apalagi kan mungkin durasinya berbeda, ya tidak boleh hanya memotong saja, terus kemudian itu dijadikan sumber dari ya dari WHO atau Depkes itu sendiri di saat durasinya lebih dari hal itu. Jadi kita tidak diizinkan. Mending kita mengambil bersumber dari ini, sumbernya ini dan seterusnya. Itu boleh, Mbak. Oke. Hmm. Luas ya, luas. Luas itu adalah di saat saudara video tersebut kontennya cukup memenuhi dari 3 topik atau 2 topik tersebut sehingga tanpa PPT enggak masalah. Prolognya cukup diri kita perform saja, membuka, menjelaskan nama sendiri, terus kemudian menyampaikan tujuan tidak dalam bentuk PPT, enggak masalah. Kemudian materi yang akan sampaikan dalam bentuk video, mari kita cermati. Nah, tetapi itu videonya memang yang saudara buat, yang dibuat oleh mahasiswa loh ya. Oke ya, clear ya, seperti itu. Jangan sampai gini, catatan dosen juga pernah ada. Mahasiswa narasumber nonton bersama dengan audiens. Padahal kan ada penilaian engagementnya, penilaian jedanya, tidak. Jadi di 5 menit itu nonton video blast. Habis itu langsung diberikan kesempatan bertanya. Lah, seakan-akan pemateri hadir di situ tidak ada interaksi di dalamnya, ya kan? Nah, kalau hanya video boleh seret, kita berhenti dulu jeda. Ada respon Bapak Ibu, saudara sekalian, materi yang kami sampaikan tadi tentang ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi bukan dibuka terus 5 menit berikutnya baru di close gitu. Seakan-akan dipindahkan. Padahal narasumber ada di situ. Nah, itu yang tidak diizinkan. Gitu ya Mbak ya. Nanti akan pasti penguji akan memberikan komentar. Iki jane narasumber iki ono. Kecuali kalau memang settingnya narasumbernya secara daring ya. Narasumber secara daring itu wajar menyiapkan rekaman materi. Kenapa? Karena mengantisipasi koneksi, mengantisipasi ini sehingga itu dijadikan second choice atau plan B-nya materi tetap tersampaikan dalam bentuk video. Oke, gitu Mbak komentar saya. Yang lainnya boleh nulis di chat ya. Oke, sami-sami. Di chat boleh ya, monggo. Nanti saya bisa menanggapi bergantian. Oke, Mbak. Kalau ada contohnya lebih enak. Kalau ada contohnya lebih enak. Contohnya mungkin DM sama-sama. Coba, coba.
Yang tadi pencegahan loh, Mbak. Ah, ya harusnya diskusi ya. Kalau yang ini kan sifatnya pengantar, boleh diberikan oleh ke anak. Tapi untuk yang tim Gadar, mungkin yang kaitannya dengan life savingnya, penanganan pertamanya, yang kayak gitu-gitu, yang heroiknya Gadar, nah itu menjadi solusi ya. Semuanya boleh, karena bukan berarti satu kasus itu hanya miliknya keilmuan tertentu, itu juga tidak seperti itu. Bahkan untuk penanganan ini, penanganan terintegrasi. Nanti tim komunitas juga bisa untuk pencegahan hal itu. Kenapa? Karena settingnya di komunitas, memang di situ rawan terjadinya kecelakaan, terus kemudian menyadarkan sasarannya kepada orang tua, sasarannya beda lagi, seperti itu. Ya, jadi tolong tetap didiskusikan ya Mbak, tolong tetap didiskusikan dengan temannya. Jadi tidak bisa sama persis gitu ya, harus ada pembedanya. Tolong dibaca lagi. Mosok sih satu pencegahan nggak ada materi. Jadi di zoom out dulu, diperbesar dulu kontennya kaitannya dengan kecelakaan toddler, gitu kan ya. Yang satu pencegahan, nah yang Gadar apanya nanti? Atau sebaliknya yang Gadar pencegahan, yang anak mungkin apa kaitannya dengan rehabilitasinya seperti itu. Ya, yang tidak diizinkan adalah materi yang disampaikan oleh Mbak Siti tadi di tim anak disampaikan persis oleh tim Gadar. Seakan-akan tidak ada bahasan lain di dalam keilmuan pencegahan kecelakaan pada toddler, ya kan? Tolong deh baca deh, nanti buku textbook disandingkan berdua, gitu kan ya. Nanti semakin banyak substansi yang harus disampaikan. Dan kita hanya menyampaikan dalam durasi 10 menit. Jadi wajar akan ada pembedanya. Judul sama, narasi sama, enggak apa-apa, tapi substansi apa tujuan khusus kita akan berbeda. Gitu Mbak, solusinya nggih. Solusinya akan ada seperti itu. Nggih. Yes. Nggih, betul. 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 Nanti G-Drive-nya nggih kami kirimkan ketua kelas ya. Atau kami upload di Elok juga bisa. Lebih enak nanti dua-duanya ya. Ke Mas Fajar kami share link G-Drive-nya, kemudian kita buat apa itu tadi itu folder per kelompok per kelompoknya. Silakan nanti setiap individu juga membuat foldernya sendiri, nggih. Semoga masih ini sebentar, sebentar. Nggih. Halo, terdengar Mbak? Mbak? Nggih. Nanti setiap apa kami akan share linknya di Drive gitu ya, bisa di Elo ataupun bisa di Mas Faza ketua kelas. Terus habis itu di dalamnya nanti bisa ditambahkan saudara per kelompoknya, kelompok jiwa satu dan seterusnya seperti yang kami sampaikan tadi. Terus kemudian diisi oleh folder individu mahasiswa, gitu ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan ini tadi ya. Ini contohnya ya. Contohnya dasar satu umpamanya gitu ya. Oke, folder dasar satu di situ nanti akan ada folder untuk setiap mahasiswa, gitu ya. Setiap mahasiswa juga berbeda-beda. Ya, oke, itu beberapa contoh dalam. Oke, oke. Nanti dosen akan mendapatkan link penilaian sama seperti yang ada di link mahasiswa, nggih, kaitannya dengan hal tersebut ya kita rapikan gitu ya, kelengkapan SAP itu seperti apa nanti ada nilainya kita sampaikan, kalau maksimal berarti
struktur tadi ya, betul. Latar belakang, tolong nanti bisa ditambahkan latar belakangnya. Ini bisa di capture ulang, itu ya. Kemudian kualitas SAP di situ kaitannya dengan kecakupan, kecukupan, isi, terbebas dari kesalahan. Ini ya, dosen akan menilai dari referensi dan referensi yang dirujuk. Isi materi, karena yang menguji adalah di bidang keilmuannya, sangat concern betul. Cakupannya sudah mencukupi belum, sesuai dengan tujuannya topik, subtopik masing-masing, gitu ya. Kecakupan dan kecukupan, gitu ya. Ada dua hal ini. Kemudian performa di sini kaitannya membuka, menjelaskan dan seterusnya. Ini saudara akan perform dalam mayor skill itu penguji cukup kita kayak apa? Kita cukup dengan 5 hal ini ya, 5 hal ini. Tapi sudah bisa meramu di dalamnya. Jangan lupa ada komunikasi di dalamnya nih, ada mengajak audien, berinisiatif audien, itu kan ya, apa komunikasinya menarik atau monoton, tidak ada respon atau memang tidak diberikan respon, gitu ya. Terus kemudian membahas gesturnya. Terus kemudian media sesuai dengan sudah kita pernah bahas, ada materi juga dari Bu Sinta, ya memang harusnya sesuai dan mudah dipahami itu memang disesuaikan dengan sasaran ya, dengan sasaran. Jadi topik saudara tentang sasaran tertentu ya familiarnya itu ya disampaikan aja, gitu ya. Tampilannya jelas, desainnya menarik dan seterusnya. Secara keseluruhan dan nanti penguji akan memberikan komentar secara makro dan ini bisa untuk dijadikan masukan. Ya, bagi yang nilainya kurang nanti ya, kalau OSC itu 75%, nanti segera kami rekap yang belum, karena kan ini masuk skill ya, skill itu ada batasan, sehingga nanti yang sangat kurang, apalagi 50 dan seterusnya, ya segera kami umumkan untuk kita jadwalkan khusus mikro teaching ulang karena nilainya harus memiliki standar ya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan saudara sekalian? Walaupun mayoritas selama ini semuanya bagus ya. Semuanya bagus, yang mengulang itu mungkin hampir dikatakan tiap tahun itu minim atau bahkan nggak ada. Oke, semoga angkatan saudara apa istilahnya tidak ada yang mengulang ya karena sudah sesuai dengan pedoman maupun cara dan teknik menyampaikan materi luas, memahami betul dan apa istilahnya standar minimal penilaian sudah tercapai. Demikian Mas Mbak semuanya, ada lagi yang mau disampaikan? Waktu sudah 1 jam, semoga bermanfaat. Cukup ya? Baik, saudara sekalian, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Monggo, saudara, masih ada waktu seminggu untuk bisa memaksimalkan waktu. Besok kuliahnya ada jam kosong yang dari Prof. Eti, mungkin bisa dijadikan pertemuan per kelompok ya, ataupun lintas kelompok seandainya topiknya sama dan segera didiskusikan agar liburannya bisa disisipkan untuk menambah materi, mencari referensi maupun media yang menginspirasi. Demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Semoga bisa melanjutkan aktivitas.